Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Hotinatul Husna dari Universitas Islam Syarifuddin dalam prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia serta sarana prasarana dalam pendidikan Islam. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Di sini merupakan kombinasi antara konsep manajemen dan sumber daya manusia yang meliputi aktivitas seperti perekrutan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan Islam harus selaras dengan nilai-nilai Islam. Nah, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan proses yang berkelanjutan dan memakan waktu. Secara sederhana, pengembangan sumber daya manusia melibatkan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, sebagaimana halnya fungsi manajemen pada umumnya. Proses pengembangan sumber daya manusia juga mencakup pengadaan atau perekrutan personel, pemberian kompensasi, integrasi antara berbagai unsur, serta pemeliharaan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa manusia dengan keunggulan penciptaan akal yang dimilikinya merupakan sumber daya yang tidak terbatas. Nah, di sini ada manajemen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan Islam. Nah, di sini manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan Islam merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan mencapai tujuan hidup dan sasaran yang ada di lembaga pendidikan Islam. Maka untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sumber daya manusia dalam pendidikan Islam yang mempunyai peranan yang strategis. Sumber daya manusia sebagai penentu dalam keberhasilan lembaga pendidikan Islam hendaknya mampu menyatu padu dengan jiwa, cita-cita, kepribadian, organisasi, dan menguasai secara mendalam akan agama Islam serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terlebih dalam mencapai tujuan atau lembaga pendidikan Islam, kunci dari segala upaya membangun sumber daya manusia yang unggul serta Qurani yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan wadah untuk mendidik, membina, membimbing, melatih, mengembangkan, mengolah, serta mengelola mendayagunakan sumber daya manusia. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan akhlak, pendidikan intelektual, dan pendidikan budaya yang dilandasi oleh sumber ajaran Islam. Yang kedua yakni fungsi manajemen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama mencakup perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat motivasi dan kesejahteraan. Yang kelima evaluasi kinerja. Dan yang ketiga yakni ada pula tantangan dalam manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan Islam. Ini mencakup kurangnya tenaga pendidik yang kompeten dan berakhlak Islami, terbatasnya dana untuk pengembangan sumber daya manusia, tuntutan adaptasi terhadap pengembangan teknologi dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya manajemen sarana dan prasarana dalam lembaga pendidikan Islam. Yang dimaksud pengertian manajemen sarana dan prasarana manajemen dalam pendidikan Islam yakni manajemen sarana dan prasarananya adalah proses perencanaan atau pengadaan, pemeliharaan, dan pengawasan fasilitas pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Nah, jadi dengan
eh, lengkapnya atau fasilitas dalam pembelajaran di sana, maka itu akan mendukung pembelajaran yang lebih efektif. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis sarana dan prasarana dalam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yakni sarana pendidikan yang meliputi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan. Media pembelajaran seperti buku, komputer, dan proyektor. Yang kedua yakni prasarana pendidikan, yakni meliputi gedung sekolah, asrama, dan lapangan olahraga. Nah, di sini ada juga strategi pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama yakni perencanaan. Yang dimaksud perencanaan di sini adalah menganalisis kebutuhan fasilitas yang sesuai dengan perkembangan zaman, memastikan ketersediaan fasilitas berbasis pendidikan Islam dan modern. Jadi, kita di sini sudah mempunyai rencana yang disesuaikan dengan keadaan. Nah, semuanya apakah perkembangan zaman saat ini sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa-siswi kita, seperti itu. Nah, yang kedua yakni pengadaan. Di sini melakukan pengadaan barang secara transparan dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Menerapkan prinsip efisiensi dan berkelanjutan dalam pengadaan sarana pendidikan. Yang ketiga yakni pemeliharaan dan pengawasan. Di sini kita melakukan perawatan rutin terhadap fasilitas agar tetap layak dipakai. Menggunakan teknologi untuk memonitor kondisi sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya di sini ada juga tantangan dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama yakni ada keterbatasan anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan fasilitas. Yang kedua, ada kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sarana pendidikan. Yang ketiga, perubahan kebutuhan fasilitas akibat perkembangan teknologi dan metode pembelajaran. Di sini keduanya ini saling berkesinambungan ya. Ada keterbatasan anggaran dan kurangnya pemanfaatan teknologi. Di sini keterbatasan anggaran ini sangat berpengaruh dalam pengelolaan sarana dan prasarana karena jika tidak ada anggaran dalam mungkin perbaikan atau pembaruan sarana prasarana. Nah, di sini kita tidak dapat mendukung proses pembelajaran dengan baik. Ya, dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi, manajemen sumber daya manusia dan sarana prasarana memiliki peran penting dalam keberhasilan lembaga pendidikan Islam. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menghasilkan lulusan yang berakhlak Islami. Sarana dan prasarana yang baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar agar berjalan efektif dan efisien. Nah, dibutuhkan strategi yang tepat dalam perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan evaluasi agar lembaga pendidikan Islam tetap berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.